Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang materi klasifikasi neoplasma. Adapun anggota kelompok 3 yang bernama 1. Kusnul Khotimah dengan NIM 210205106. Yang kedua, saya Nanda Rahmiria Kusuma dengan NIM 210205110. Dan yang ketiga ada Sagita Wasilatul Fatwa dengan NIM 210205115. Baik, pokok bahasan dari materi kali ini yang pertama, pengertian neoplasma, yang kedua, sifat neoplasma, ketiga, karakteristik neoplasma jinak dan ganas, keempat, klasifikasi neoplasma, dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan neoplasma. Baik, kita langsung saja pada materi pertama, yaitu pengertian neoplasma. Neoplasma ialah massa jaringan yang abnormal, tumbuh berlebihan, dan tidak terkoordinasi dengan jaringan normal, dan tumbuh terus-menerus meskipun rangsang yang menimbulkan telah hilang. Sel neoplasma mengalami transformasi. Oleh karena mereka terproliferasi meskipun memulainya telah hilang. Sel neoplasma bersifat parasitik dan pesaing sel atau jaringan normal atas kebutuhan metabolismenya pada penderitaan yang berada dalam keadaan yang lemah. Neoplasma bersifat otonom karena ukurannya yang terus meningkat dan juga proliferasi neoplastik menimbulkan massa neoplasma, menimbulkan pembekakan atau benjolan pada jaringan tubuh yang membentuk tumor. Tumor dibedakan menjadi dua, yaitu tumor ganas dan juga tumor jinak. Pada materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sagita. Silahkan. Materi yang kedua yaitu sifat neoplasma. Berikut sifat neoplasma. Yang pertama, parasit. Neoplasma bersifat merugikan atau merusak karena memanfaatkan nutrisi dari inangnya. Yang kedua, autonomi. Yang berarti neoplasma memiliki keleluasaan atau tidak bisa dikendalikan oleh sel normal. Yang ketiga, klonal. Yang berarti sel selalu berkembang biak dan bertambah banyak dengan sifat yang sama. Materi yang ketiga yaitu karakteristik neoplasma jinak dan ganas. Yang pertama, diferensiasi dan anaplasia. Istilah diferensiasi yaitu derajat kemiripan sel tumor atau parenkim tumor. Tumor yang berdiferensiasi baik terdiri atas sel-sel yang menyerupai sel dewasa normal jaringan asalnya. Sedangkan tumor berdiferensiasi buruk atau tidak berdiferensiasi menunjukkan gambaran sel primitif dan tidak memiliki sifat sel dewasa normal jaringan asalnya. Tumor jinak umumnya berdiferensiasi baik. Tumor ganas berkisar dari yang tidak berdiferensiasi. Anaplasia ditentukan oleh sejumlah perubahan gambaran morfologik dan perubahan sifat. Pada anaplasia terkandung dua jenis kelainan organisasi, yaitu kelainan organisasi sitologi dan kelainan organisasi posisi. Anaplasia sitologik menunjukkan pleomorfi, yaitu beraneka ragam bentuk dan ukuran inti sel tumor. Yang kedua, derajat pertumbuhan. Tumor jinak biasanya tumbuh lambat, sedangkan tumor ganas cepat. Tetapi, derajat kecepatan tumbuh tumor jinak tidak tetap. Kadang-kadang, tumor jinak tumbuh lebih cepat daripada tumor ganas, karena tergantung pada hormon yang mempengaruhi dan adanya penyediaan darah yang memadai. Yang ketiga, inovasi lokal. Tumor jinak tumbuh kohesif dan ekspansif pada tempat asalnya dan tidak mempunyai kemampuan invasi atau penyebaran seperti pada tumor ganas. Penekanan yang lamban sehingga dapat dibatasi jaringan ikat yang tertekan disebut kapsul atau simpai, yang memisahkan jaringan tumor dari jaringan sehat di sekitarnya. Tumor ganas tumbuh progresif, invasif, dan merusak jaringan di sekitarnya. Pada umumnya terbatas tidak tegas dari jaringan sekitarnya.
Namun demikian, ekspansi lambat dari tumor ganas dan terdorong ke daerah jaringan sehat sekitarnya. Yang keempat, metastasis atau penyebaran. Metastasis adalah penamaan tumor yang tidak berhubungan dengan tumor primer. Tumor ganas menimbulkan metastasis, sedangkan tumor jinak tidak. Invasi sel kanker memungkinkan sel kanker menembus pembuluh darah, pembuluh limfe, dan rongga tubuh, kemudian terjadi penyebaran. Dengan beberapa perkecualian, semua tumor ganas dapat bermetastasis. Kekecualian tersebut adalah glioma atau tumor ganas sel buya dan karsinoma sel basal. Keduanya sangat invasif, tetapi jarang bermetastasis. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Usman. Berikutnya, yang keempat, klasifikasi neoplasma. Next. Klasifikasi berdasarkan biologinya. 1. Neoplasma jinak atau benigna. Sifatnya tumbuhnya lambat, berkapsul, tidak menimbulkan anak sebar, tidak menimbulkan jaringan sekitar, umumnya dapat disembuhkan dan tidak infiltratif. Yang kedua, neoplasma ganas atau maligna. Sifatnya tumbuhnya cepat, anak sebar dapat menyebar ke seluruh tubuh, dapat merusak jaringan sekitarnya, dapat menimbulkan kematian, dan infiltratif. Dan yang ketiga, intermediate. Di antara dua kelompok tumor jinak dan ganas, terdapat golongan tumor kecil yang mempunyai sifat invasif lokal, tetapi kemampuan metasisnya kecil, disebut tumor agresif. Lokal tumor ganas berderajat rendah. Next. Klasifikasi atas dasar asal sel atau jaringan. Yang pertama, neoplasma berasal dari sel totipotent. Sel totipotent ialah sel yang dapat berdiferensiasi ke dalam tiap jenis sel tubuh. Paling sering sel ini dijumpai pada gonad, yaitu sel germinal. Yang kedua, tumor sel embrional pluripotent, yaitu sel embrional pluripotent dapat berdiferensiasi ke dalam berbagai jenis sel-sel dan sebagai tumor akan membentuk berbagai jenis struktur alat tubuh. Tumor sel ini biasanya disebut dengan embrioma atau blastoma. Dan yang ketiga, tumor sel yang berdiferensiasi. Jenis sel dewasa yang berdiferensiasi terdapat dalam bentuk sel alat tubuh pada kehidupan postnatal. Dan kebanyakan tumor pada manusia terbentuk dari sel berdiferensiasi. Lanjut. Tata nama tumor yang merupakan golongan dari jinak dan ganas. 1. Tumor epitel. 2. Tumor jaringan mesenkim. 3. Tumor campur. Terus, contoh lain dari fibroadenoma mamae yang terdiri atas epitel yang membatasi lumen. 1. Hamartoma dan karistoma, dan yang kedua kista. Next. 5. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan neoplasma. 1. Yang A. Kinetik pertumbuhan sel tumor. Akan terlihat dari pernyataan beberapa waktu yang diperlukan oleh suatu sel transformasi untuk membentuk massa tumor yang jelas secara klinis. Yang B. Angiogenesis tumor. Pasokan darah terhadap jaringan tumor tanpa adanya pembuluh darah, tumor akan gagal bermetasis. Yang C. Progresi dan heterogenitas sel tumor. Pada tingkat molekular, progresi tumor dan heterogenitas sebagai akibat dari mutasi multiple yang terkumpul dan saling tidak tergantung pada sel yang berbeda. Lanjut. Berikut kami lampirkan gambar-gambar dari sel
Terima kasih. Baik, mungkin itu adalah penjelasan yang dapat kita sampaikan dari kelompok 3. Maaf bila ada salah kata dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.